Uh, di sini saya akan berusaha menjadikan DPM-FT UMB ini sebagai lembaga legislatif. Yang pertama itu poin yang saya tekankan adalah profesional, kedua aspiratif, ketiga inovatif, dan harmonis. Itu baik di lingkup internal maupun seluruh lembaga FT UMB. Bisa lanjut untuk operator komisi. Setelah penjabaran visi tadi, misi apa saja misi untuk mencapai visi tadi. Yang pertama itu saya akan menyerap, menampung, menyaring, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Itu terkait dengan bagaimana saya akan mewujudkan lembaga legislatif. Terus yang kedua itu melakukan pengawasan dan koordinasi kinerja BEM FT UMB demi menjaga kesesuaian nilai antar proker yang akan dilaksanakan dengan nilai-nilai yang disepakati dalam GBHK dan ADART FT UMB. Yang ketiga, menciptakan DPM FT yang dinamis dan harmonis baik internal maupun seluruh lembaga FT UMB. Untuk mewujudkan hal-hal yang ada di misi, visi serta misi tadi, ada 4 program kerja yang saya tekankan di sini. Yang pertama ada saudara, kedua ada ASMA, ketiga ada sidang umum, yang keempat ada KPU atau regenerasi saya sebut. Yang pertama saudara itu kepanjangan dari sosialisasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini merupakan sosialisasi mengenai ADART ke setiap mahasiswa Fakultas Teknik dengan bekerja sama dengan masing-masing HMJ. Nah, yang kedua itu ada ASMA, aspirasi mahasiswa. Program kerja ini bertujuan untuk menampung aspirasi mahasiswa yang nantinya akan diserap, ditampung, disaring melalui lalu disalurkan kepada pihak petinggi kampus atau dekanat, lalu hasilnya akan disebarluaskan kepada mahasiswa FT UMB. Lanjut, yang ketiga itu ada sidang umum. Yang ini itu membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas dalam bentuk produknya itu ADART. Yang selanjutnya itu regenerasi. Ini sama KPU tapi bahasa saya ubah menjadi regenerasi. Ini adalah program kerja yang tujuannya itu untuk menjadi wadah buat seseorang nanti untuk mengisi jabatan di periode tahun selanjutnya. Seperti itu. Sekian visi, misi, serta program kerja yang telah saya jabarkan. Terima kasih. Sebelum lanjut ke kandidat selanjutnya, saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta debat DPM hari ini, silakan menyalakan kameranya. Terima kasih sekali lagi. Dimohon kepada para peserta debat untuk menyalakan kameranya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Bagatua, saya dari fraksi Teknik Sipil, calon dari Ketua DPM. Berikut adalah visi dan misi dan program kerja dari saya. Oke, di sini visi saya sudah jelas, menciptakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana sebagai lembaga yang interaktif, kooperatif, dan profesional, serta sebagai wadah aspirasi dan menciptakan keharmonisan bagi keluarga besar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Nah, di sini sudah jelas misi saya meningkatkan peran dan fungsi DPM-FT sebagai lembaga yang menyalurkan ide dan aspirasi keluarga besar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Lalu yang kedua, membangun kerjasama yang baik dengan seluruh organisasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap seluruh organisasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Lalu di sini saya mempunyai program kerja. Yang pertama itu sidang umum. Ya, sidang umum ini sudah jelas membangun komunikasi untuk mencapai mufakat dalam pembahasan ADART KBM Fakultas Teknik. Lalu rapat koordinasi, penjabaran birokrasi seluruh organisasi mahasiswa Fakultas Teknik. Sidang istimewa itu adalah koreksi dan tindakan
pada organisasi mahasiswa jika terjadi masalah yang berada dalam ruang lingkup Fakultas Teknik. Selanjutnya, lalu di sini saya mempunyai program terobosan, program kerja terobosan yaitu DPM Kembali. DPM Kembali ini lebih tepatnya adalah rapat para pimpinan organisasi mahasiswa untuk menampung dan membahas aspirasi dari setiap jurusan di Fakultas Teknik. Jadi di sini saya mempunyai wawasan untuk kedepannya bagaimana ormawa-ormawa ini bisa menampung aspirasi dengan HMJ-HMJ-nya. Tentunya dengan bekerjasama atau melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa atas keluhan-keluhan apa saja yang dialami oleh himpunan-himpunan Fakultas Teknik. Lalu yang kedua itu adalah lapor DPM. Lapor DPM ini program berbasis website untuk keperluan media informasi dan sarana menyampaikan ide dan aspirasi mahasiswa Fakultas Teknik. Ini lebih tepatnya karena saya melihat bahwa saat ini mahasiswa itu sulit dan juga susah untuk melaporkan keluh kesahnya kepada ormawa-ormawa terkait. Dan ini juga saya menggunakan media sosial yaitu website. Dengan website ini kita Fakultas Teknik saja yang bisa masuk. Enggak hanya dari ormawa-ormawa ataupun petinggi-petinggi ormawa ataupun ketuanya yang hanya bisa masuk di sini, juga saya bisa bekerja sama dengan POSI dari Mercu Buana. Jadi saya akan bekerjasama dengan Mercu Buana untuk membuat website yang hanya bisa digunakan oleh mahasiswa Fakultas Teknik. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Silakan untuk calon DPM dari fraksi industri, dipersilakan. Elektro, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafal Ibrahim dari Teknik Elektro 2018. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini saya akan menjabarkan visi misi dan program kerja saya. Boleh, operator? Visi saya itu mewujudkan DPM FT UMB sebagai lembaga yang selaras dan kontributif. Yang misi saya, yang pertama itu menampung aspirasi mahasiswa FT dan menyalurkannya pada pihak terkait. Yang kedua itu menjalin hubungan yang bersinergi antar seluruh FT. Yang ketiga melaksanakan pengawasan dan koordinasi secara berkelanjutan terhadap kinerja BMFT. Dan yang keempat mewujudkan transparansi, administrasi, dan keuangan FT. Serta yang kelima itu mewujudkan keanggotaan DPM FT yang dinamis dan harmonis. Rencana program kerja saya itu ya, yang pertama itu adalah SOSMA, yang kedua itu sidang umum, yang ketiga itu adalah Forma, yang keempat adalah KPU. Penjabaran di sini adalah SOSMA itu adalah sosialisasi bersama, yang bisa dijelaskan yaitu program kerja ini bertujuan untuk menampung aspirasi mahasiswa yang nantinya akan diserap, ditampung, disaring, lalu disalurkan kepada pihak dekanat, lalu hasilnya akan disebarluaskan kepada mahasiswa FT. Yang kedua, program kerja saya yaitu adalah sidang umum. Program ini bertujuan untuk mengkaji, mengubah, dan menetapkan draft AD dan ART KBM Fakultas Teknik Mercu Buana. Yang ketiga itu adalah Forma, koordinasi bersama. Acara ini bertujuan untuk bekerja sama FT dan birokrasi dalam menjalankan atau mengajukan proker serta perizinannya. Yang keempat adalah KPO proker atau bertujuan untuk pergantian pengurus organisasi mahasiswa di lingkungan FT, mulai dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, serta himpunan mahasiswa dari tiap-tiap jurusan. Oke, sekian. Terima kasih penjabaran visi misi dan program saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Pak calon DPM nomor urut 4 dari fraksi mesin, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rana Febrianto dari fraksi mesin. Nah, di sini saya akan menjabarkan visi dan misi saya serta program kerja saya. Yaitu visi saya terutama terwujudnya Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik yang berintegritas, komitmen, serta profesional dalam menjalankan wewenang dan kewajiban sebagai lembaga. Nah, di sini ada
kata berintegritas, komitmen, serta profesional. Berintegritas itu adalah konsisten terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta komitmen adalah menyelesaikan apa tujuan itu. Serta profesional, di sini kami akan bekerja secara profesional, tidak membedakan kami dari fraksi mana, intinya akan bekerja secara profesional. Serta untuk menjalankan misi saya, satu, menjalin hubungan bersinergi antara Ormawa dan kampus. Di sini di bersinergi ini adalah lebih utama adalah bekerja sama. Jadi antara Ormawa dengan kampus bekerja sama. Yang kedua, menjaga solidaritas keluarga besar mahasiswa Fakultas Teknik. Untuk bekerja sama, maka adalah kebersamaan. Maka di sini ditekan untuk kebersamaan keluarga besar Fakultas Teknik. Yang ketiga, meningkatkan kinerja DPM-FT dalam melaksanakan peran tanggap dalam menjembatani aspirasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mercubuana. Jadi bila mana ada masalah atau aspirasi yang mungkin dari jurusan bisa disalurkan kepada kami. Nah, selanjutnya program kerja. Ya, udah. Nah, program kerja saya adalah sidang umum, rapat koordinasi, dan pemilihan raya. Sidang umum ini adalah untuk mengubah ADART serta rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini adalah forum yang mana dihadiri dari dekanat, pergantian organisasi yang dilaksanakan setahun sekali, di mana untuk mengganti tongkat estafet dari DPM, BEM, dan HMJ. Terima kasih. Dari calon nomor urut 5 dari fraksi industri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Lintang Kun Cahyo. Saya di sini akan memaparkan visi misi serta program kerja saya yang akan saya laksanakan saat menjabat sebagai ketua DPM. Visi saya adalah mewujudkan DPM Fakultas Teknik Universitas Mercubuana sebagai organisasi yang bertanggung jawab, profesional, dan berintegritas. Bisa dilanjut. Untuk misinya, saya memiliki 4 misi untuk mencapai visi yang telah jalan. Yang pertama adalah menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah menjalin sinergi dengan pihak internal dan eksternal Fakultas Teknik Universitas Mercubuana. Yang ketiga adalah melaksanakan fungsi pengawasan dan koordinasi berkelanjutan terhadap kinerja BMFT Universitas Mercubuana. Dan terakhir adalah mewujudkan transparansi administrasi DPM-FT Universitas Mercubuana sehingga kerja yang dilaksanakan oleh DPM-FT ini semua masyarakat FT. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan memaparkan program kerja saya. Yang pertama adalah sidang umum. Sidang umum ini adalah yang merumuskan dan merancang ADART sebagai landasan untuk menjalankan roda organisasi baik DPM FT maupun organisasi di bawah naungan DPM pada periode 2020-2021. Kemudian yang kedua adalah pemilu raya. Pemilu raya ini bertujuan untuk memilih dan mencari siapa yang akan melanjutkan roda organisasi di periode-periode yang akan datang. Tolong di next. Kemudian yang ketiga adalah pasti pertemuan aspirasi dan transparansi administrasi. Adalah kegiatan yang di dalamnya mendengarkan aspirasi dari masyarakat Fakultas Teknik yang mana nantinya akan disalurkan ke pihak-pihak terkait sesuai dengan aspirasi yang disampaikan, dan ada transparansi administrasi dari DPM-FT sebagaimana yang tadi disebutkan tadi di misi saya agar kinerja Ormawa di Fakultas Teknik ini
transparan dan diketahui oleh seluruh masyarakatnya. Dan program kerja saya yang terakhir adalah rakor atau rapat koordinasi sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terkait kondisi dan situasi yang terjadi selama menjalankan kepengurusan organisasi. Sekian pemaparan visi, misi, serta program kerja saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon Ketua DPM nomor urut 5. Baik, untuk agar berlangsung acara secara kondusif, diharap semua peserta menyalakan kameranya. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertama, setelah kita mendengarkan dengan sesama penjabaran visi dan misi serta program kerja para kandidat, selanjutnya akan memasuki sesi 1, yaitu tanya jawab seputar visi misi dan program kerja para kandidat. Terdiri dari masing-masing mendapatkan 2 kali kesempatan pertanyaan dari tamu, panelis, dan dosen. Silahkan. Dalam waktu 1 kali bertanya diberikan waktu maksimal 2 menit, dalam 1 kali menjawab diberikan waktu maksimal 3 menit. Untuk sesi 1 ini dipersilakan kepada audiensi dan komisioner untuk bertanya kepada para calon kandidat. Silakan kepada audiensi atau komisioner yang memberikan pertanyaan kepada para kandidat. Dipersilakan tanggapan dari visi misi dan prokernya. Diberitahukan kepada para peserta debat acara debat DPM hari ini, silahkan menyalakan kameranya. Terima kasih.
Sesi tanya jawab jam berapa dah? Sekarang sesi tanya jawab. Silakan. Ini gue mau tanya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue Handi dari Komisi 1 DPMFT. Silakan untuk boleh langsung aja kan ya? Iya, silakan. Oke. Gimana cara kandidat-kandidat ini dari 5 fraksi untuk bisa mendapatkan anggaran yang layak bagi masyarakat teknik, yang layak dan sesuai gitu loh. Bagaimana cara penghitungannya, gimana cara ngelobi ke dalamnya, pokoknya gimana cara menggolkan anggaran yang layak dan baik gitu untuk mesejahterakan masyarakat teknik. Dan gue mau tahu dari kepalanya 5 fraksi ini berapa sih kira-kira anggaran yang kira-kira akan kalian dapatkan selama periode kalian gitu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Handi dari DPM Komisi 1, untuk para kandidat apakah ingin langsung menanggapi atau langsung dari nomor urut 1 saja? Baik, bisa langsung dijawab oleh kandidat nomor urut 1 dari fraksi arsitek, dipersilakan. Ya, saya langsung jawab aja. Gimana cara menghitungnya yang pertama? Yang saya tahu, yang pertama itu kita harus dapetin data aktif dari data mahasiswa aktif dulu, lalu dikalikan jumlah uang kemahasiswaan saat pertama kali kita memasuki awal semester. Nah, kalau misalkan tahun saya kan 2018 itu 130 uang kemahasiswaan dikali berapa jumlah mahasiswa aktif. Itu untuk menghitung total keseluruhan. Terus nanti untuk pembagiannya ada lagi karena beberapa persen itu untuk pengembangan dan inovasi. Terus nanti juga dibagi lagi ke masing-masing kaprodi, lalu baru dibagi ke masing-masing 5 HMJ yang ada di Fakultas Teknik. Lalu untuk jumlah pastinya berapa anggaran yang harus kita dapatkan itu saya belum tahu karena belum dapat data mahasiswa aktifnya. Seperti itu. Sudah. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ini yang jawab 5-5-nya kan ya, nggak cuma 1 doang kan? Apa gimana? Ya, semuanya. Sekarang dari Pak calon nomor urut 2 dari fraksi sipil, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, kalau dari saya akan melakukan koordinasi yang baik dengan Komisi Keuangan saya, lalu Komisi Keuangan akan mencari tahu di mana dan berapa jumlah yang harus kita dapatkan sebagai mahasiswa Fakultas Teknik. Sehingga koordinasi yang baik antara kampus dan di Komisi Keuangan itu akan mendapatkan hasil yang jelas bahwa mahasiswa Fakultas Teknik ini mendapatkan dan pengeluaran yang harus didapatkan itu berapa. Dan lalu untuk masalah pembagian itu saya akan
menggunakan sistem kekeluargaan, yaitu sebagaimana Komisi Keuangan melakukan mengauditkan keuangan ini ke setiap bulannya kepada himpunan mahasiswa teknik dan juga ormawa, sehingga arus keuangan yang masuk dan keluar itu jelas. Jadi di setiap ormawa dan himpunan itu mendapatkan hal yang sama. Terima kasih. Baik, untuk calon nomor urut 3 dari fraksi Elektro, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator, terima kasih penanya. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kampus ini tidak mentransparasikan dana. Mungkin dari dapurnya sendiri atau dari mana. Tapi yang jelas saya itu siap untuk masuk dalam mendampingi himpunan atau masyarakat teknik apabila adanya ketidaktransparan masalah dana. Cara hitung saya masih kurang tahu, tapi akan saya cari tahu sebeluk-beluknya dan seriset-risetnya saya nantinya. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, calon nomor urut 4 dari fraksi mesin, dipersilakan. Ya, jadi saya akan menjawab dari pertanyaan tadi kan cara-cara menghitung keuangan dari Fakultas Teknik, yang mana uang itu adalah memang hak kita. Nah, cara penghitungannya di sini adalah yang pertama itu menghitung jumlah mahasiswa aktif. Ada industri, sipil, arsitek, mesin, dan elektro. Nah, jadi berapa total mahasiswa aktif itu, kita kalikan uang kemahasiswaannya. Seandainya uang kemahasiswaannya itu 130, kita kalikan 130. Nah, hasilnya itu berapa? Nah, setelah itu dapat hasilnya, maka sebagian direalisasikan kepada FT untuk kegiatan inovasi, dan berapa persen itu ke FT, terus sisanya dibagikan ke himpunan 5 jurusan. Nah, untuk pembagian DPM dan BEM itu tergantung berapa persen yang akan diberikan dengan kesepakatan bersama. Untuk jumlah mahasiswa aktif, mungkin nanti saya akan mencari tahu. Terima kasih. Baik, dari calon nomor urut 5 dari fraksi industri, dipersilakan. Untuk jawab pertanyaan itu, bagaimana cara yang akan dilakukan untuk menghitung? Cara yang akan dilakukan adalah mengetahui data dari mahasiswa aktif, jumlahnya berapa, untuk kemudian dikalkulasikan dengan uang kemahasiswaan yang ada, dikalikan dengan jumlah mahasiswa aktif yang terdaftar. Kemudian untuk pembagiannya, yang pertama akan dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan di DPM dan BEM untuk menjalankan program kerja dan visi misinya. Kemudian yang lainnya akan disalurkan ke himpunan yang berada di bawah naungan ormawa di Fakultas Teknik. Sekian dari saya. Itu dari tadi jawabannya kagak lengkap ya. Tadi gue nanya kan pertama cara, yang kedua berapa kisaran yang kira-kira menurut kalian itu kalian dapat gitu loh. Agak nggak jelas ini soalnya kesiapannya dari angkatan kalian. Gitu. Gimana? Baik, dari Handi Komisi 1 DPM, bisa ada sanggahan atau bagaimana? Ya baru gue ngomong. Gue bilang pertanyaan gue ada dua. Yang pertama cara,
Cara dibabarin semua udah. Tapi yang kedua itu berapa nominalnya? Berapa ini masih belum pada ada bayangan kayaknya. Apa gimana? Gue kurang paham. Apa pertanyaan gue kurang jelas? Kalau kalian nggak tahu berapanya, gimana kalian mau bisa menang gitu loh, melobi hal tersebut? Tahu aja nggak? Cukup sanggahannya. Kepada para calon, silakan menanggapi dari sanggahan tadi. Diberikan waktu selama 1 menit. Silakan dari calon nomor urut 2 dari fraksi sipil, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk penetapan anggaran untuk FT ini saya menetapkan itu 125 juta. Jadi di setiap proker ini saya akan melihat kualitas proker yang akan diperlukan. Jadi berapa budget yang akan diperlukan? Karena balik lagi di DPM ini Badan Legislatif Controlling dan Budgeting. Jadi saya akan melihat kualitas dari proker tersebut berapa. Sehingga ketika kualitas proker dari setiap himpunan ataupun ormawa ini tidak jelas, maka di sini kita akan memanggil ketua-ketua HMJ dan ormawa terkait. Bagaimana kejelasan dari keuangan tersebut. Balik lagi untuk pembagiannya, saya akan melakukan sistem kualitas proker. Dan untuk budget untuk anggaran DFT ini saya menetapkan 125 juta. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari calon nomor urut 3 dari fraksi Elektro, dipersilakan. Baik, di sini berbicara tentang transparansi. Kampus akan transparansi dana tergantung kitanya menanyakan atau enggak. Jadi saya siap mendampingi himpunan dan komisi-komisi keuangan nantinya itu untuk masuk ke kampus dan berbicara secara terang-terangan tentang transparansi dana ini. Mohon maaf, dari calon nomor urut 3 bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya berapa kisaran dana yang didapatkan? Baik. Saya akan cari tahu terlebih dahulu, saya akan mensurvei terlebih dahulu jumlah mahasiswa aktif dan bagaimana cara penghitungannya. Karena di situ sudah menjadi dapurnya kampus tersendiri. Karena tidak adanya transparansi dana tersendiri. Tapi saya akan cari tahu transparansi dana ini dan berapa jumlahnya untuk efek. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari calon nomor urut 1 dari fraksi arsitektur, silakan. Oke. Untuk kisaran berapanya, saya belum mendapatkan jumlah mahasiswa aktifnya. Jadi untuk mengetahui jumlah pastinya atau kisarannya, mohon maaf banget, khususnya buat Bang Handi, saya belum bisa memberitahu kisaran berapa kita dapat dari uang ini. Sekian, terima kasih. Dari calon nomor urut 4 dari fraksi mesin, silakan. Ya, baik. Saya akan menjawab dari pertanyaan Bang Handi tadi. Nah, jadi untuk mengetahui dana dana fakultas teknik itu dari yang saya cari tahu, kita ada beberapa jurusan, yaitu sipil. Untuk pengetahuan saya, sipil itu ada 2014 ada 3 orang, 2015 ada 5 orang, 2016 ada 66 orang, 2018 ada 94, 2019 ada 101, 2020 ada 96. Nah, itu dikali jumlah kemahasiswaannya. Untuk mesin ada 2014 ada 1 orang, 2015 ada 12 orang, 2016 ada 26 orang, 2017 ada 31 orang, 2018 ada 40 orang, 2019 ada 26, 2020 ada 48. Untuk arsitek 2014 ada 2 orang, 2015 ada 7 orang, 2016 ada 25 orang,
2017 ada 48, 2018 ada 33, 2019 ada 38, dan 2020 ada 38. Mohon maaf dari calon nomor 4, bisa dipercepat. Di sini Nah. pertanyaannya berapa kisaran dana yang didapatkan? Terima kasih. Oh, jadi kalau untuk jumlah ini saya sudah memegang data dari mahasiswa, tinggal menjumlahkan. Jadi untuk kisaran dana mungkin ada 100 juta, ya 30-an lah. Rokok kita. Cukup seperti itu. Untuk calon nomor urut 5, silakan dari fraksi industri. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya itu tadi berapa target dana yang akan didapatkan. Melihat dari tahun lalu, dari data yang saya tahu, mendapatkan dana sekitar 120 juta. Jadi untuk tahun ini saya menargetkan akan mendapatkan dana kisaran 120 sampai 130 juta. Sekian. Baik, mengingat sudah masuknya waktu maghrib, acara debat ini saya skorsing 1 kali 10 menit. Terima kasih.